Masuk ke bulan Desember, kita buka yang terjadi di tiap minggunya. Ada apa sih di zodiak terpilih ya? Buka dari keadaan, terus kartu konfirmasi, terus saran mungkin ya dari keadaan yang terjadi di tiap minggunya. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan Desember 2025 ini ada apa? Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya acak dulu buat zodiak siapa, zodiak pertamanya. Zodiak pertama buat zodiak Aries. Halo Aries pertama ya. Jadi Aries, apa sih yang kemungkinan terjadi di bulan Desember 2025 dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat? Kita buka sama-sama energinya ya. Aries, pakai mana ya? Pakai kartu ini aja lah. Ini kartunya kita buka dulu. Ini bisa tentang asmara, bisa tentang kehidupan ya di tiap minggunya di bulan Desember ini ada apa supaya kita jaga-jaga untuk kedepannya ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya amin kan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja kedepannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Aries, ini energinya ya, kita buka sama-sama. Halo, buka dulu dari keseluruhannya Aries di bulan Desember ini. Ada apa sih gitu ya. Bulan Desember ini zodiak Aries. Halo Aries. Zodiak Aries banyak mempertimbangkan sesuatu gitu ya. Ini tentang uang, materi. Jadi kayak gini. Kita pengen ini tapi mikir-mikir dulu lah gitu ya. Apakah yang penting yang ini ataukah yang penting yang ini gitu. Ini pertimbangan gini biasanya dari keadaan mungkin. Mudah-mudahan energinya bukan kekurangan ya, mudah-mudahan energinya lagi kitanya ada rezeki, cuman punya target apa gitu ya. Jadinya buat bulan Desember kita harus banyak perhitungan, bukan pelit ya sama diri sendiri, tapi untuk pencapaian, untuk targetnya. Mudah-mudahan apapun itu yang jadi targetnya bisa tercapai ya. Orang di masa-masa gini biasanya berhati-hati gitu ya, dianya Ariesnya berhati-hati dalam pengeluaran, dalam tindakan. Mudah-mudahan apapun yang dimau di energi ini, mudah-mudahan semua bisa tercapai. Kita buka di tiap minggunya ada energi apa aja sih dari mulai minggu pertama ya. Ini Aries minggu pertama. Ada apa katanya minggu pertama ini tentang tujuan, ada yang ingin dikejar. Susah apa ya buat nyampe target. Di minggu kedua ada apa? Nanti kita buka plus kartu konfirmasinya ya. Di minggu kedua ada demun, ada lamunan. Lamunan di minggu keempat mudah-mudahan tercapai. Panglima lah dari option K ada rasa kecewa. Di minggu kelima ada bimbang. Nah, kalau energinya gini, ya energinya kan ini energinya gini. Biar kita nggak kecewa. Ini energi sebenarnya kalau kitanya bisa menghindari dari awal bisa lebih baik untuk kedepannya ya. Jadi agar nggak kecewa, apa ini demun kak lamunan yang harus dibuang. Jadi kita jaga-jaga aja dulu. Soalnya gini, kadang sesuatu yang kita harapkan belum tercapai, ngecewain gitu ya karena keinginan kita. Tapi ada hal lain yang lebih baik lagi dari itu gitu, dari keinginan kita biasanya seperti itu. Jadi kitanya yang harus ikhlas ya ngejalaninnya. Apapun yang dikejar mudah-mudahan ada kebahagiaan lah, walaupun mungkin yang dikejar terlalu jauh karena ini demun. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi buat Aries di energinya ya. Kita buka Aries. Semesta nyiapin sesuatu buat Aries. Kadang kita nggak tahu apa itu gitu ya. Soalnya kitanya kayak terpaku sama keinginan kita, jadinya mungkin bisa jadi ada rasa kecewa. Saat ini ya Aries di awal di minggu pertama ini sekarang sedang berjalan, kita kayak susah banget buat nyampai target gitu dalam bentuk uang rezeki, kayak susah banget. Ini energinya ya, kita buka mending pakai yang ini kak, tunggu dulu bentar. Mohon maaf nunggu ya, mending pakai yang ini aja ya. Ini buat energinya ada apa sih, nanti kita buka kartu konfirmasi.
ini energinya ada apa sih di tiap minggunya gitu ya. Di minggu pertama sama saran mungkin nanti. Di minggu pertama Aries susah payah buat nyampe target, ada energi lelah. Ace of Swords, rasa kecewa. Gini ya, ini saran mungkin buat nanti. Jadi gini, di minggu pertama biar kita nggak kecewa, ini Aries punya target, punya keinginan, tapi di ujungnya ada rasa kecewa gitu ya. Karena apa? Kitanya belum mampu memperbaiki keadaan itu, belum mampu buat mencapai target itu. Tapi kadang sesuatu yang kita kejar kayak kupu-kupu gitu Kak ya. Kupu-kupu semakin dikejar semakin jauh, tapi di saat kitanya udah tenang, diam gitu, udah baik perasaannya, kupu-kupu itu datang hinggap sendiri itu tak kayak gitu. Daripada kita kejar, mending sekarang fokusin aja ke diri sendiri. Soalnya di energi ini gitu ya, kayak ada yang lelah, capek mikirnya ke situ gitu ya, ke keinginan nunggu ada perubahan. Kok perubahan belum juga datang gitu, malah yang ada kehancuran, malah yang ada peleburan. Oh ini bukan yang ada kehancuran, emang yang halangin juga kayak gini ya, kita mengharapkan sesuatu apa, mudah-mudahan ada perubahan, padahal di energinya udah ada akhir gitu, udah ada perpisahan. Makanya ketika kita mengejar sesuatu yang emang udah bukan milik kita lagi, rezeki kita lagi, kita sendiri yang capek, kita sendiri yang lelah gitu ya, nunggu ada perubahan, nunggu ada keajaiban, kok nggak juga datang. Soalnya apa sih, kenapa sih apa yang diharapkan ini nggak juga datang? Ace of Swords, energinya kitanya bukan nggak mampu ya, tapi ikutin kata hati Kak. Kita bisa aja mampu buat mencapai keinginan itu ya, apapun itu. Aries di minggu sekarang lagi berjalan, tapi di sini ada permasalahan yang nggak bisa diberesin. Kayak kita tujuannya kemana, tapi di situ ada permasalahan. Mending kita fokus memperbaiki diri, karena di sini Queen of Wands ya, memperbaiki diri kita. Jadi biarkanlah keinginan kita yang nyamperin ke kita, bukan kitanya yang mengejar ya. Udah energi mengejar kah gitu ya? Kalau belum mengejar ya kejar. Energi di sini perbaiki diri kita gitu ya. Perbaiki diri kita. Kayak sisi terbaik di diri kita apa sih gitu ya? Tunjukkan itu, sisi terbaiknya Aries di bulan Desember ini. Ini 5 koin ya, 5 cangkir kecewa dari keinginan. Jadi gini, keinginan yang belum juga tercapai kadang ngecewain, karena di situ ada The Devil yang ngehalangin. The Devil teh kayak gini ya, The Devil mah sifat yang nggak baik sebenarnya, yang buat diri kita, nyakitin kita sendirinya gitu. Jadi kayak The Devil teh kayak gini. Ini impian ya, tapi impian bukan sesuatu yang terbaik buat diri kita misalnya, tapi kita kepancing sama orang-orang. Oh Aries coba kalau gini, mungkin Aries bisa gini gitu. Kitanya kepancing, keinginan kita jadi angan-angan gede gitu ya. Ternyata nggak tercapai karena ini udah berakhir masa-masa di situnya gitu. Yang ada biasanya nantinya malah ngecewain sendiri. Mending di awal bulan ini rasa kecewa yang udah dirasakan ya udah, mau gimana lagi, kita fokus aja ke perbaikan diri kita. Tunjukkan versi Aries, versi terbaik Aries di energinya, energi paling baik gitu ya, karena keadaan gak akan mengkhianati hasil. Ketika kita ngusahain yang terbaik untuk diri kita, ya yang terbaik datang untuk kita, kitanya baik dulu gitu ya. Ini kebahagiaan akan datang Aries. Saran untuk keadaan ini ya, ketika kita memasrahkan sesuatu yang emang udah bukan milik kita, rezeki kita. Mana ini? Oh ini ya, ini kebahagiaan akan datang di sini. Ini kartu paling bawah. Nah, kebahagiaannya akan datang sendiri. Jadi kita nggak usah mengejar sesuatu yang emang udah lebur. Tapi kita perbaiki diri kita supaya lebih baik lagi gitu. Kitanya kalau udah ngejar, kalau enggak ya kejar aja dulu. Karena setiap orang pasti punya apa ya, rasa penasaran gitu. Kalau nggak dikejar mah kita nggak akan tahu Kak. Seperti itu ya di minggu pertama. Ini kita tutup aja. Minggu kedua, minggu depan ada The Moon, ada lamunan. Di minggu kedua Aries di bulan Desember ada keinginan kayak
kita pengen apa tapi kok malah jauh gitu ya, kita pengen apa tapi kok jauh banget gitu. Apakah keinginan itu bisa tercapai Aries ini di minggu kedua ya? Di minggu kedua ini keinginan Aries, demun lamunan, mudah-mudahan bisa tercapai apapun itu ya. Soalnya gini, kalau demun teh kayak yang kita jauh tapi mengharapkan, mendambakan gitu, kepikiran terus daripada jadi beban gitu, kepikiran terus. Ini King of Pentacle tentang keberlimpahan. Tentang Two of Pentacle, tentang pertimbangan. Oh ya, ini Queen of Pentacle. Gini Kak, demun ya, lamunan. Mungkin gini, di minggu kedua ini kan kartu pertama yang keluar King of Pentacle, tentang uang, harta gitu ya, dari konfirmasi demun ini. Yang Aries lamunkan apa sih? Pengen kaya, pengen punya segalanya, pengen punya uang. Tapi biasanya milik rezeki datang dengan kesibukannya gitu ya. Atau orang nggak gitu-gitu aja langsung kaya itu, kitanya harus banyak perhitungan dari segi keadaan, dari segi pemasukan, pengeluaran gitu, ngusahain dari awal sampai naik gitu ya. Jadi nggak ada yang mudah lah, semua juga susah gitu ya, dari hasil kerja keras, dari hasil mungkin ngirit-ngirit, bisa jadi dari awal gitu. Kalau kita energinya ini demun lamunan, keinginan untuk kaya gitu ya, untuk uang, untuk harta, kitanya dari awal mula harus bisa perhitungan gitu. Jangan terlalu boros ya Aries, jangan terlalu boros biar nantinya Queen of Pentacle ini datang. Jadi biar nggak jadi lamunan, biar nggak jadi keinginan, biar nggak jadi harapan yang nggak tercapai, kitanya harus pintar-pintar ngelola uang. Aries ini sarannya ya, nanti di akhir kita buka pakai kartu konfirmasi dulu. Ada Justice di sini, bawa tabur tuai, Justice di sini berarti kita nggak boros, bisa dapat gitu ya apa yang diinginkan. Mungkin menabung dulu untuk pencapaiannya, untuk keberlimpahannya. Kalau boros ya ini tabur tuai. Kalau boros tahu sendiri lah ya, nantinya kebingungan sendiri. Jadi harus pintar-pintar. Tercapai nggak ini demunnya, demun lamunan, bisa aja tercapai kah keinginan itu kalau kitanya pintar-pintar dalam mengelola uang. Ini lebih ke uang materi ya. Aries King of Pentacle yang diharapkan keberlimpahan. Ada The Devil di sini, hati-hati. Itu energi The Devil biasanya yang bikin kecewa ya. The Devil soalnya gini, kita ketergantungan sama hal apa gitu. Ini The Devil, kita ketergantungan sama hal apa. Terus gini, The Devil teh kayak tahu gitu ya, ini pasti bakal ngerugiin diri kita nih nanti ke depannya gitu. Ini pasti ke depannya buat kita jadi masalah gitu. Cuman di energi The Devil gini biasanya orang teh terus aja ngejar keinginannya gitu ya, terus aja mengejar. Walaupun tahu jalan itu nggak baik buat Aries jalannya. Di sini gini Kak, kita ngusahain sesuatu di jalan yang salah gitu ya, di jalan yang salah bisa jadi boros atau bisa jadi aliran uangnya dari mana gitu ya, dari usaha kita, sesuatu yang kita kerjakannya harus jalan yang baik gitu. Soalnya kalau yang enggak, ini The Devil Kak di sininya. Yang namanya The Devil mungkin nggak akan berasa, tapi kita tahu wah ini kedepannya pasti nggak akan baik gitu ya. Cuman kitanya kayak ketergantungan di situ gitu. Nah, itu yang harus dihindari ya. Di minggu kedua ini Five of Swords, gimana pun kita usahain kalau jalannya salah, energinya salah, ini ada Justice Kak, ada hukuman, ada tabur tuai, di sini juga Justice. Jadi maunya kemana sih? Mau sesuatu yang baik gitu, jadi yang baik yang lama gitu, ataukah sesuatu yang cepet tapi cuman sekali gitu. Ini energinya nggak baik, nantinya ngerugiin juga ke Ariesnya. Jadi nyari jalannya yang benar gitu, yang baik. Cuman kalau cari jalan yang baik biasanya godaannya lebih gede gitu. Tapi pas nyampe puncak targetnya, ketika Queen of Pentacle bisa dicapai, di situ kebahagiaannya berasa gitu. Sekarang ini yang jadi penghalang untuk pencapaiannya dari bahan pertimbangan ini tentang keluarga. Kenapa keluarga jadi bahan pertimbangan? King of Wands. Nah, harus ada ketegasan di Ariesnya, nggak ada ketegasan ini ya. Five of Pentacle jadi gini Aries.
Ini yang jadi bahan pertimbangan keadaan dari The Devil ya. Ten of Pentacle, keluarga. Apakah Aries di sini kayak nanggung beban keluarga di energinya yang semakin diusahakan kok kayak nggak berhasil aja gitu ya. Targetnya sebenarnya Queen of Pentacle bisa aja tercapai, tapi gini ya, yang Aries harus perhitungkan ini pengeluaran keluarga, pengeluaran diri sendiri. Pengeluaran diri sendiri yang dimaksud di sini keinginan diri kita sendiri gitu ya. Itu biar perubahannya datang target ke depan dari minggu kedua ketika udahlah lepaskan The Devil ini gitu ya, hal-hal yang nggak baik. Targetnya kita ngerencanain sesuatu yang baik untuk kedepannya, untuk diri kita gitu ya. Bisa yang baik teh bisa gini, bisa jalan untuk cari rezekinya, atau yang baik teh bisa aja tentang pengeluaran pemasukan gitu, jangan terlalu boros bisa jadi. Ini Hermit ya, kadang kita bingung sendiri. Yang bikin bingung ini demun lamunan keinginan itu gitu ya. Gini, nggak ada yang mudah gitu di dunia ini. Kita harus nyoba buat sedikit demi sedikit lah ngusahain gitu ya untuk terbaik. Jangan langsung wah kita punya keinginan gede nyari jalan inilah biar cepat gitu ya. Itu yang harus dihindari biar apa? Ini sebenarnya pencapaian akan bisa tercapai ketika kitanya sabar, lakukan hal yang baik. The Devil-nya hindari karena The Devil mau sampai kapanpun gitu. Di sini ada Justice card tuh paling bawah ya tentang sarannya. Jadi ketika kita ngelakuin jalan yang nggak baik untuk demun itu, untuk keinginan itu, semua pasti ada balasannya gitu nantinya. Kasihan juga ke Aries. Jadi kita dari sekarang pertimbangkanlah kemana sih harus nyari itu untuk keinginan kita, karena perubahan akan ada di situ ya. Kita tutup minggu kedua Aries, lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga tentang sakit hati, kecewa. Sakit hati sama siapa, kecewa sama siapa. Ini Three of Swords tentang kecewa, sakit hati sama seseorang kah? Atau didua kah di energinya itu sama seseorang diduakan? Ataukah kecewa sama janji seseorang? Kita buka ya dari rasa sakit itu. Ada apa sih? Zodiak Aries, kartu konfirmasinya. Ini di minggu ketiga, energi minggu ketiganya. Di minggu ketiganya energi Aries ada rasa kecewa ada di sini, kayak kecewa gitu kita sama sesuatu hal yang ngehalangin ini, tentang yang kecewa yang ngehalangin gini ya. Jadi kalau kita nyenengin semua orang nggak bisa di sini. Nah, ya kayak gini dari rasa kecewa itu, dari rasa yang pernah terjadi mungkin ya, rasa kecewa. Di depan sebenarnya ada kebahagiaan, cuman pasti ngorbanin perasaan kita atau ngorbanin perasaan yang lain. Ini kita tinggal nunggu ini ya. Ini targetnya nunggu. Jadi gini, ketika rasa kecewa itu ada, kita sabar dulu untuk maju ke kebahagiaannya. Jadi nyabarin, sabar dulu. Biar kecewanya nggak ada dulu mungkin ya. Nanti jadi kita hanya fokus ke keadaan. Soalnya gini, ini ketika kita kecewa, Five of Pentacle yang datang susah gitu buat nyampe target keinginannya karena rasa kecewa itu. Susah buat memulainya karena rasa kecewa itu juga gitu. Targetnya nantinya tersakiti sama pemikiran sendiri kalau kita memaksakan maju di saat kita yang ngerasain kecewa. Aries, jadi di minggu ketiga ini sebelum kita maju gitu ke keinginan kita, ke kemauan kita, ini kita tenangkan dulu pikiran ya, biar kitanya fokus buat menggapai target kedepannya. Karena apa? Ketika hati tersakiti ini nggak akan ada kemenangan ya. Susah buat mencari kemenangannya ketika perasaan kita hancur, hati kita hancur, ada kecewa. Ini Hermit sebenarnya dari rasa kecewa yang dirasakan di minggu ketiga ini. Hermit kak, Hermit di situ ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ini tentang keikhlasan ya. Energi keikhlasan, ikhlas. Ini Hermit Temperan sama tentang keikhlasan. Jadi ketika kita dihadapkan di minggu ketiga sama rasa sakit, sama kecewa, mungkin di situ bingung sendiri gitu ya, kok kayak ngerasa sendiri di keadaannya. Tapi di energi minggu ketiga ini kita punya tuntunan. Ketika kita sendiri kadang ada satu orang atau keadaan yang nuntun kita, oh ini dari rasa sakit, ini dari rasa kecewa ini, kita harus kesini dulu gitu biar nenangin dulu pikiran. Ketika udah tenang pikiran, bisa ngikhlasin, kita bisa ngewujudin apa yang dimau. Ini nunggu dulu gitu ya, berarti di minggu ketiga ini nunggu dulu.
Nunggu dulu sesuatu yang akan kita dapatkan nanti di depan. Jangan ketika kita kecewa langsung maju. Ini ada Queen of Pentacle untuk perubahan, Kak. Jadi tenang aja dulu, ada pelajaran berharga di sini gitu ya. Kita jangan dulu maju, bukannya nggak berani gitu. Di saat minggu ketiga udah ada rasa kecewa di sini. Itu rasa kecewa ada. Targetnya ini Queen of Pentacle. Yang namanya Queen of Pentacle berarti apa yang diinginkan bisa aja berbuah, bisa aja terwujud gitu ya, bisa aja tercapai. Cuman ini Kak, kita nggak usah dulu ngusahain ketika rasa kecewa itu ada, sakit hati itu ada. Kita jangan terlalu ngusahain, karena ketika di saat itu ngusahain nggak akan tercapai. Pikiran kitanya yang masih sakit gitu ya, hati kita, perasaannya. Jadi energinya lebih ke nunggu dulu. Ketika nanti udah siap baru maju. Kapan sih siapnya? Itu ya. Siapnya kapan? Ini kita buka aja sarannya. Soalnya apakah dari rasa sakit hati susah ini dedepil. Hindari dedepil, kan dedepil hal yang nggak baik ya. Nantinya nggak baik juga buat Aries untuk kedepannya. Jadi Aries tahulah mana yang baik, mana yang nggak baik itu untuk Aries kedepannya. Baik jalan maupun target tujuan. Ya, maupun keinginan. Dedepil hindari. Aries juga tahulah yang mana yang nggak baik buat Aries untuk jangka panjang gitu, yang mana yang terbaik untuk Aries buat jangka panjang sama orang-orang yang Aries cintai, karena di sini ada keluarga ya, ada tadi yang dilihat ada kebersamaan. Aries, ini kita tutup minggu ketiga. Minggu keempat ada energi apa? Di minggu keempat ada energi bimbang di pikiran. Bimbang ini mau ke kiri ke kanan ya, mau maju mundur ya gitu, kayak energi nggak yakin. Di minggu keempat, minggu terakhir ya di bulan Desember ini, di awal tahun baru sebenarnya jangan bimbang-bimbang, kitanya harus berusaha ngeyakinin diri kita ya. Ini kebingungan, bingungkah di energi ini? Ada rasa kecewa, belum ada perubahan, targetnya ke nyari ketenangan. Ketika kita bingung untuk melangkah nanti kemana, mau gimana, harus kemana gitu ya, kita nyari ketenangan dulu. Soalnya ketika nggak tenang ya nggak akan ada perubahan. Ini sama aja kayak minggu kedua ya. Aries, ini sebenarnya di semuanya energi Aries mungkin bisa dibilang kitanya untuk jaga-jaga ke depannya ya. Jadinya harus lebih bijak lagi dalam ngambil keputusan. Saat ini di minggu keempat ada rasa kecewa, tapi di depan ada kebahagiaan. Yang penting mah di depannya ada kebahagiaan gitu ya. Emang kebahagiaan orang lain nggak ngelewatin kecewa dulu gitu, nggak ngelewatin masalah-masalah dulu. Ngelewatin semuanya juga ya. Semakin banyak cobaan yang kita hadapin ya, di situ semakin siap kita untuk melangkah menuju ke kebahagiaan berikutnya. Ini King of Cup, dari apa yang kita inginkan. Kadang keadaan gak sesuai dengan kenyataan gitu ya, tapi di energi ini kita harus berani memulai. Ketika belum berani memulai, belum berani maju karena rasa sakit hati yang ada, di sini kita fokus sama perbaikan diri kita sendiri. Perbaikan diri kita sendiri ya, apa sih yang baik buat Aries, lakukan hal-hal yang baik gitu ya, bukan hal-hal yang dedepil, yang hal-hal yang gak baik, yang ngerugiin diri kita untuk jangka panjang, itu hindari. Sekarang usahakan sesuatu yang bikin Aries tenang, bikin Aries baik di keadaannya untuk kebaikan di depan. Ini yang ngehalangin ini, kenapa Aries bingung di akhir bulan Desember kok nggak ada perubahan, kayak gini-gini aja gitu ya. Ada kesedihan di sini. Page of Cup, kesedihan yang datang dari sesuatu yang kita inginkan, harapkan nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi di sini temperan, Kak, temperan dari alam ya, keadaannya kayak ngalir gitu aja, kayak gini. Aries disuruh ngalir kemana gitu, tapi Aries karena keinginan yang kuat, dia ngejar keinginan itu, rasa kecewa datang, akhirnya di minggu keempat bingung harus kemana sih aku. Padahal kalau ngikutin arusnya gitu, ini Aries akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari keadaan ini. Energi ini nggak akan mendapatkan kesedihan kayak gini kalau ngikutin arusnya gitu ya. Perasaan kita, pikiran kita udah bisa belum ngikutin keadaan, kemana sih harus kita ngelangkah gitu ya. Walaupun mungkin keadaan itu bisa aja bukan sesuatu yang kita harapkan. Ini saat ini nyari ketenangannya di akhir bulan Desember, nyari ketenangan ya.
Three of Wands untuk tujuan. Adakah tujuan di sini? Two of Pentacles untuk jadi kayak banyak yang harus dipertimbangkan. Five of Wands, masalah-masalah yang datang, konflik. Ini kita nyari ketenangan dari permasalahan yang datang untuk tujuan kita ke depan. Jadi gini ya, untuk tujuan mungkin Aries di energi minggu keempat udah tahu tujuannya, arah tujuannya mau kemana, tapi buat saat ini kita tenangin pikiran aja dulu ya dari masalah-masalah yang datang. Terus pertimbangkan lagi tentang keadaannya, apakah udah baik belum keinginan kita atau jalan kita. Itu yang penting. Biar apa? Biar nanti kebahagiaannya datang. Jadi kalau gini ya, ini petunjuk udah ada sebenarnya, Aries harus kemana, tapi nggak ngikutin petunjuk karena keinginannya di energi semua ini. Kalau kita ngikutin keinginan itu, nantinya kebahagiaan nggak tercapai. Mending kita ikutin arusnya aja, kemana dulu. Tugas kita memperbaiki diri kita aja gitu ya di bulan Desember ini. Semuanya ini Queen of Cup, lakukan aja kalau Aries mau. Energi Queen of Cup, energi ketulusan gitu ya, kita tulus buat ngusahain keinginan kita, tapi di energi ini energi baik ya, keinginan sesuatu, keinginan yang baik, itu bukan sekedar ego. Ini akan bisa aja tercapai kan, justru yang bikin kecewa kitanya yang ngejar ego dari keadaannya. Tutup energi ini ya, kita tutup ceritanya. Aries, makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah personal reading, makasih yang udah aktifin tombol loncengnya, udah belajar di sini juga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.